Saudara-saudara sekalian, saya membawa berita. Pak, apakah Bapak sudah tahu bahwa Jepang? Harap tenang semuanya. Tidak begitu maksud saya. Tapi Pada tanggal 14 Agustus 1945, tersebarnya berita bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu melalui radio nasional yang didengar oleh Sultan Syahrir. To celebrate this greatest of all victories, the surrender of the Japanese. Believe me, ladies and gentlemen, it's a terrific sight as we stand here and see an ocean of people. The white hats of sailors standing out predominantly. Bung Karni, tolong persiapkan kaum pemuda berkumpul untuk membahas berita Jepang yang baru beredar. Hah? Berita apa, Bung? Setelah diminta untuk berkumpul oleh Sultan Syahrir, di sore hari, para kaum pemuda pergi berkumpul untuk membahas dan menindaklanjuti berita Jepang yang baru saja beredar. Saudara-saudara sekalian, saya membawa berita baik bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana jika kita segera menyiapkan kemerdekaan? Saya setuju. Mari kita segera membicarakannya dengan Bung Karno. Betul, kita harus memanfaatkan waktu yang berharga ini. Keesokan harinya, para kaum pemuda bergegas pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada yang bisa dibantu? Mohon maaf Bu, tapi apakah kita bisa bicara dengan Bung Karno? Iya, tapi ada urusan apa ya sebelumnya? Kami ingin mendiskusikan hal yang darurat dengan beliau. Oh ya, baiklah, silakan masuk. Permisi mas, ada yang mencarimu di depan. Siapa, Bu? Para pemuda seperti mereka ingin membicarakan tentang sesuatu. Baik, Bu. Terima kasih. Jadi, berita apa yang kalian ingin sampaikan? Pak, apakah Bapak sudah tahu bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu? Iya, saya sudah tahu. Lantas mengapa? Saya dan saudara-saudara telah merencanakan bahwa Bung Karno dan Bung Hatta akan memerdekakan Indonesia dalam waktu dekat. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Tidak, saya tidak setuju dengan hal itu. Kita harus membicarakan ini dalam rapat PPKI. Tidak bisa. Hal ini tidak bisa dibicarakan dalam rapat PPKI karena PPKI adalah bentukan Jepang. Kemerdekaan negara Indonesia harus diperjuangkan oleh negara kita sendiri. Tidak boleh dengan campur tangan urusan negara lain. Tidak begitu maksud saya. Tapi kita harus membicarakan ini juga dengan PPKI, karena PPKI lah yang bertugas untuk merencanakan kemerdekaan kita. Namun Pak, kita tidak butuh janji Jepang untuk merdeka. Kekuatan dari sebagian orang kita masih tidak mampu untuk mengalahkan armada perang Jepang. Coba kalian tunjukkan, mana tindakan kalian untuk melindungi perempuan dan anak-anak saat terjadinya pertumpahan darah. Kita kan sangat sulit untuk mempertahankan kemerdekaan kita sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita merdeka, semakin cepat kita mengakhiri penderitaan rakyat kita. Baiklah, saya akan membicarakan ini dengan para golongan tua. Karena para pemuda belum berhasil membujuk Bung Karno, mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan perasaan kesal. Setelah itu, Bung Karno meminta golongan tua untuk berkumpul dan membicarakan hal tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus memikirkannya dengan baik, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkannya dengan baik agar hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Betul itu. Kita harus memikirkan kondisi kita saat ini. Sepertinya Jepang ingin menguasai kita kembali. Jadi bagaimana, Bung? Saya setuju dengan kalian. Mereka itu masih muda, pola pikirnya masih berbeda. Mereka masih tidak bisa memikirkan semua risiko yang akan dan bisa terjadi. Setelah mendengar keputusan dari Bung Karno, para pemuda sangat kecewa. Namun, mereka tetap menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Sampai akhirnya, para pemuda memutuskan
untuk menculik kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Tampaknya golongan tua tidak akan menyetujui kita. Bagaimana jika kita membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta agar tidak terpengaruh oleh Jepang? Kemana kita akan membawa mereka? Bagaimana jika kita membawa mereka ke Rengas Dengklok? Bagaimana saudara-saudara? Apakah kalian setuju? Setuju! Karena semuanya sudah setuju, mari kita lakukan malam ini. Para pemuda akhirnya menyetujui ide tersebut, dan pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda yang dikawal oleh pasukan peta menuju Rengas Dengklok. Jadi gini Bu. Rombongan Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 di subuh hari. Apa maksud kalian melakukan hal ini? Maaf atas kelancangan ini, Bung. Tapi kami melakukan ini demi proklamasi. Bukankah Soekarno sudah mengatakan bahwa masalah ini harus dibicarakan di sidang PPKI? Kenapa harus menunggu PPKI, Bung? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Benar, tapi kita masih belum mempersiapkan proklamasi kemerdekaan dengan baik. Dan kita juga masih membutuhkan bantuan Jepang. Namun, bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya janji manis? Apa yang harus kita lakukan? Kita berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan agar rakyat ini tidak mengalami penderitaan. Harap tenang semuanya. Mari kita bicarakan baik-baik. Bung Kandi dan Bung Darwin, lepaskan ikatan mereka berdua. Saya rasa perkataan para pemuda ini benar. Pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi untuk melawan Jepang. Kesempatan ini tidak datang dua kali, Bung. Bagaimana menurutmu, Bung Karno? Benar, saya setuju. Kita akan segera memproklamasikan kemerdekaan secepat mungkin, tanpa bantuan Jepang. Setelah masalah di Rengas Dengklok selesai, semua anggota golongan tua dan muda kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Ada apa ya? Selamat sore, apakah kami bisa bertemu dengan Laksamana Maeda? Sebentar, saya panggilkan. Sore, Ada apa, Bu? sore. Maaf mengganggu sore-sore begini. Kami butuh tempat untuk mempersiapkan proklamasi yang akan dilaksanakan besok hari. Baiklah, silakan masuk. Jadi siapa yang akan menandatangani naskah ini? Menurut saya, naskah ini sebaiknya tidak ditandatangani oleh anggota PPKI. Lebih baik jika orang yang ada pada pertemuan saat ini saja. Saya setuju. Saya mengusulkan bahwa Bung Karno dan Bung Hatta yang akan menandatangani proklamasi ini. Bagaimana? Setuju. Tolong ketikkan naskah proklamasi ini. Baik, apakah ada mesin ketik di rumah ini, Pak? Iya, ada. Biar saya ambilkan. Setelah persiapan di rumah Laksamana Maeda selesai, Soekarno pulang ke rumah dan disambut oleh istrinya. Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Terima kasih sudah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Oh ya Mas, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Ya sudah, kita akan melaksanakan upacara yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Namun Mas, kita belum memiliki bendera Mas. Oh iya, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu aja yang menjadinya? Baik Mas, itu akan menjadi kehormatan besar bagi saya. Puja-puja bangsa, di sana tempat lahir beta, dibuat
dapat berlindung di hari tua sampai akhir menutup. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Merdeka! Merdeka! Bendera siap. Bendera ini bukan sekedar kain yang berkibar di tiang tinggi. Ini adalah napas dari setiap perjuangan, darah dari setiap pengorbanan, dan harapan dari setiap jiwa yang mencintai tanah airnya. Kita mungkin tidak lagi mengangkat senjata, tapi kita masih memikul tanggung jawab. Tugas kita hari ini bukan lagi merebut kemerdekaan, tetapi menjaganya. Dengan kejujuran, dengan kerja keras, dan dengan cinta yang tulus untuk negeri ini. Merdeka bukan akhir. Merdeka adalah janji yang harus terus kita tepati. Katakanlah, takkan pernah ku tinggalkan kau sendiri. Tersenyumlah, agar ku tahu kau bahagia bersamaku. Saya rasa perkataan para pemuda ini benar. Bernyanyilah, ku ingin dengar suara indahmu itu. Dengar aku, mengertilah aku bahagia bersamamu. Tak mudah jujur untuk ungkapkan, agar kau mengerti yang ku rasakan. Tak sulit seharusnya aku tunjukkan. When I say I love you, I really do.